Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ruang pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita yang baru. Pelajaran kita tanggal 30 September, di mana judulnya pelajaran kita adalah pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu senantiasa kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Roh Suci Tuhan boleh menolong, memimpin hati kami sehingga kami boleh mengerti dan mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar pada sore hari ini. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 kita bisa membaca bahwa Allah itu sifatnya adalah kasih. Dan kasih ini diekspresikan atau dinyatakan dengan penciptaan alam semesta, termasuk bumi di mana kita tinggal ini. Penciptaan yang sempurna, yang selaras, yang indah, dan penuh damai dan kegembiraan. Tetapi mengapa kenyataan dalam kehidupan kita ada kejahatan, ada penderitaan, ada kesedihan, ada kematian? Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Beberapa hari yang lalu, kalau kita mengikuti pembahasan ini dari hari ke hari, kita bisa melihat siapa pencetus daripada kejahatan itu, yaitu dimulai dari salah satu ciptaan Allah sendiri, yaitu malaikat yang di sorga. Dan malaikat ini yang bernama Lucifer adalah malaikat yang tertinggi, yang mempunyai kelebihan daripada malaikat-malaikat yang lain. Dikatakan di sana mempunyai kedudukan yang tinggi, dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada. Artinya apa? Dia selalu dekat dengan tahta Allah. Tingkah lakunya tidak bercela, penuh hikmat, dan penampilannya indah dan cantik. Menyadari kedudukannya, menyadari kecantikannya, menyadari hikmatnya, dan merasa dia dekat dengan Allah, dia merasa lebih daripada malaikat-malaikat yang lain. Sehingga timbullah benih keangkuhan, kesombongan. Kesombongan ini kemudian dipupuk, dibiarkan. Tetapi dia merasa tidak puas. Karena apa? Karena ternyata ada yang lebih tinggi dari dia. Siapa itu? Yaitu oknum kealahan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Lucifer, sekalipun dia tertinggi, dekat dengan tahta Allah, dia tidak pernah diajak di dalam musyawarah oknum kealahan. Itulah sebabnya dia iri kepada Yesus Kristus. Iri dia biarkan tumbuh
bagaimana dia bisa apa? Mengalahkan yang di atasnya, ya. Dikatakan di sana di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, Yesaya 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai dengan yang menciptakan dia. Tetapi apa nasibnya? Yesaya 28 ayat 16 sampai 18. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Akhirnya nasib daripada Lucifer dibuang ke bumi. Dan disinilah Lucifer berusaha untuk membujuk manusia jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu ceritanya, sangat disayangkan, nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Pelajaran daripada Lucifer ini boleh menjadi amaran bagi kita. Kalau prinsip dunia untuk mencapai lebih maju, lebih baik, lebih hebat, lebih berhasil, prinsipnya jangan pernah puas. Kelihatannya masuk akal. Untuk mencapai yang lebih, kita jangan puas. Nah, tetapi bahayanya, kalau belum bisa mencapai kepuasan, maka akan timbul iri hati. Dan iri hati ini menimbulkan kejahatan. Entah bagaimana caranya saya bisa mencapai, timbullah kejahatan dan dosa. Tetapi kalau prinsip sorga, mari kita buka di dalam Alkitab kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat materi, kesuksesan, keberhasilan, kedudukan jabatan yang cukup menarik. Syukurilah semua itu. Gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Gunakanlah untuk menolong sesama. Jangan kemudian berkat-berkat itu memotivasi kita untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Sebab di dalam Matius 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan 9 sampai 9 dikatakan begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup
memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Syukurilah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rasa tidak puas menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Nah, pelajarilah akan Yesus Kristus yang walaupun setara dengan Allah di dalam Filipi 2:6-8. Walaupun dia setara dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya, turun ke dunia, taat untuk menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita, mati di atas kayu salib. Yang setara dengan Allah mengosongkan dirinya, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Kiranya dalam kehidupan kita, apapun yang kita punyai saat ini, syukurilah dan gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kita. Tuhan memberkati.